Kalau ada pengajian, ini pengajian di sini, pengajian tingkat tinggi. Pengajian apa? Pengajian makrifat. Jangan masuk. Ah, lebih baik pengajian nasoih diniyah, itu sudah jelas nanti kita bisa dapat makrifat. Tapi kalau kita hadir pengajian makrifat, yang ngajar siapa? Bahas makrifat sampai jam 2 malam, sholat subuhnya jam 8. Ah, selain ilmu sihir, ada ilmu yang haram dipelajari. Ilmu apa itu? Ilmu hakikat. Ah, saya katakan haram dipelajari, bukan haram dicari loh ya. Karena ilmu hakikat itu bukan dipelajari dengan logika. Tapi ilmu hakikat itu dicapai dengan mujahadah. Mempelajari ilmu hakikat itu hukumnya haram karena orang yang belum mampu, belum mengetahui hakikat, kemudian buka buku hakikat, dia belajar, kemudian jadi nabi yang ke-26 nanti. Hah? Jadi nabi ke-26, terus nanti bicara dia dapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu bisa merusak banyak umat manusia melalui perjalanan rohani tadi. Orang tadinya mau cari hakikat, tapi mencari hakikat dengan jalan yang salah. Atau nanti dia bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang salah. Sampai akhirnya ada orang menyimpulkan sholat itu tidak penting menggunakan gerakan. Orang Islam. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Dia mengatakan orang yang belum pantas membaca ilmu hakikat, tapi dia gemar membaca buku-buku yang menjelaskan tentang hakikat, maka itu menunjukkan karat di dalam hatinya sangat tebal. Mengapa demikian? Karena orang yang belum pantas membaca buku-buku hakikat, kemudian dia membacanya, biasanya kalau sudah pembahasan hakikat ini di dalamnya tidak ada fikih lagi. Tapi yang dibahas rasa. Yang dibahas itu kenikmatan. Jadi ada orang yang gemar membaca buku-buku hakikat, kemudian berintelektual dengan lisannya dia membahas hakikat A, hakikat B. Biasanya orang yang seperti ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, meninggalkan ilmu fikih. Dia tidak suka dengan ilmu fikih. Kemudian dengan pemahaman logikanya atas ilmu hakikat ini, biasanya dia merasa dirinya itu sudah mencapai magom tertentu. Padahal dia cuma sekedar memahami dengan akalnya saja. Belum mencapai apa-apa. Kemudian kalau suruh bahas rukun wudhu, ketinggalan zaman ini. Suruh bahas syarat-syarat wudhu, ketinggalan zaman ini. Kalau disuruh bahas fikih, dia menjauh. Karena tabiat nafsu itu tidak mau dikekang. Tabiat nafsu tidak mau dikekang. Dia jadi meremehkan ilmu fikih. Ini dikutip oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, disebutkan di dalam kitab Tathbitul Fuad. Nah, ilmu hakikat yang di sini membahas tentang makna-makna yang pelik, makna-makna yang rumit, yang tidak semua orang bisa memahaminya atau bisa memahaminya dengan salah. Jadi ilmu hakikat itu ilmu buah. Ilmu yang harusnya kita pelajari, how to. Ilmu bagaimana caranya mencapai hakikat. Ilmu itu umpamanya seperti benih. Kemudian kita amalkan. Pengamalan kita ini umpamanya seperti menabur pupuk, menyirami sehingga tumbuh ilmu kita ini. Kemudian nanti kalau kita istiqomah dalam mengamalkan, menyirami, memupuk ilmu kita tadi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, muncul buahnya. Buahnya itu yang namanya hakikat. Kalau sudah muncul buahnya, kita bisa makan. Kalau kita sudah makan, kita bisa membahas. Membahasnya dengan orang yang sama-sama telah mencicipi.
Kalau saya mau membahas rasanya buah apel, ya saya harus membahas dengan orang yang pernah makan apel. Kalau saya mau membahas buah apel dengan orang yang tidak pernah makan apel, pasti orang itu akan salah paham. Nanti disangkanya apel itu rasanya sama dengan gula. Atau apel itu sama dengan sirup, padahal beda. Nah, sama seperti itu. Orang-orang yang sudah mencapai hakikat itu, dia menuangkan pengalamannya dalam mencicipi hakikat tadi di dalam kitab. Kitab ini hanya bisa difahami oleh mereka yang sudah mencapainya. Kalau mereka yang belum mencapainya membuka kitab itu, maka dia akan salah faham dalam menerjemahkan apa yang dituangkan di dalam buku itu, dan salah faham ini akibatnya bisa fatal. Akibatnya bisa fatal. Hah? Yang dimaksud ilmu hakikat itu bukan ilmu baca zikir sekian bisa lihat jin. Bukan ilmu itu ilmu apa itu? Bukan ilmu hakikat, bukan ilmu makrifat. Sekarang banyak orang salah paham. Disangkanya ilmu makrifat itu baca Qul huwallah 33 kali nanti bisa terbang. Itu ilmu hakikat. Itu bukan ilmu hakikat. Sama sekali bukan ilmu hakikat itu ya. Atau kamu baca surat jin 3 kali, alisnya dikerik, terus nanti habis itu lihat kaca, kamu lihat jin. Ya lihat mukanya sendiri jadi nakuti itu. Nggak pakai alis mukanya. Ada orang belajar sama satu orang, kamu baca surat jin 3 kali harus hafal. Karena lampunya harus digelapkan. Lampunya gelap, nanti kamu kerik. Alis kamu, rambut kamu, kumis, semuanya dikerik. Ini semua harus hilang. Pakai alat itu ya. Dihilangkan semuanya. Kamu bacanya di depan cermin. Nanti kalau sudah 3 kali baca, nyalakan lampunya, kamu lihat jin. 3 kali baca, dia pejamkan mata, terus habis itu dinyalakan lampunya, dia lari. Kenapa saya lihat jin? Itu muka kamu sendiri, bukan jin, wajah kamu sendiri. Kelihatan di cermin itu wajahnya gundul, tidak ada alisnya, tidak ada apa-apanya, dia takut. Bukan itu ilmu hakikat. Bukan itu. Mau lihat ini, mau lihat itu. Oh, naik ke gunung, tapa di situ. Bukan itu, bukan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu rahasia ilahi yang dituangkan ke dalam hati para murid yang sudah siap menerima rahasia tadi. Sehingga dia mencicipi rasa di dalam beribadah, mencicipi rasa di dalam kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu hakikat. Di dalam perjalanannya kadang-kadang seseorang salik, seorang murid di dalam perjalanan mencapai hakikat itu kadang-kadang oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan. Bisa lihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Tapi bukan itu yang dicari. Itu cuma kelebihan-kelebihan yang dialami selama perjalanan. Justru kelebihan seperti itu kadang-kadang bisa menjadi penghalang bagi seorang salik untuk mencapai puncak. Untuk mencapai puncak. Jadi mereka menepis ilmu-ilmu yang seperti itu. Tidak digubris. Nah, orang zaman sekarang malah justru asyik cari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baca zikir terus. Biar apa? Saya mau tahu hatinya orang. Mau apa tahu hatinya orang? Hati kamu sendiri aja belum bisa meluruskan, mau tahu hatinya orang. Enggak, jadi kalau dia mau macam-macam, jadi saya tahu macam-macam. Kamu macam-macam sama orang. Luruskan dulu niat kamu, luruskan keinginan kamu, supaya tidak melukai orang. Kamu sendiri banyak melukai orang, takut dilukai orang. Kalau kamu melukai orang, pasti kamu dilukai oleh orang. Prasangka baik, harus berprasangka baik. Sebagian murid ketika melakukan perjalanan melihat sesuatu yang ada di dalam dirinya seseorang, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, tutup ya Allah. Saya susah ini. Kalau lihat keburukannya orang lain, saya tidak bisa berprasangka baik. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang sudah sampai di puncak. Nah, ini saya bahas ini karena mau menjelaskan tentang ilmu hakikat tadi ya. Jadi ilmu hakikat itu bukan dibahas di seminar.
Bukan didiskusikan. Ilmu hakikat itu dicapai dengan mujahadah. Dengan mujahadah. Kalau ada pengajian, ini pengajian di sini, pengajian tingkat tinggi. Pengajian apa? Pengajian makrifat. Jangan masuk. Lebih baik pengajian nasoih diniyah, itu sudah jelas nanti kita bisa dapat makrifat. Tapi kalau kita hadir pengajian makrifat, yang ngajar siapa? Bahas makrifat sampai jam 2 malam, sholat subuhnya jam 8. Bahas macam-macam tentang kedudukan, magom-magom di sisi Allah. Tahajud nggak pernah. Tahajud tidak pernah. Kadang-kadang sholat asarnya mepet, sholat duhurnya sudah dekat dengan asar. Ini wali apa ini? Bukan wali ini. Nah, lebih baik bahas buku-buku salaf as-saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerintahkan kita berpijak pada syariat, jangan sampai dilepas. Yang kuat pijakan kita kepada syariat, itu ciri-ciri kita mau naik mendapatkan buah. Mana bisa buah tumbuh tidak ada pohonnya? Tidak ada. Orang mau dapat hakikat, dia harus punya pohon. Pohonnya apa? Mujahadah. Mujahadahnya apa? Mujahadah ilmu syariat. Harus ada ilmu, ada mujahadah, nanti keluar buahnya. Keluar buahnya. Tidak bisa orang dapat hakikat tanpa syariat. Itu bukan hakikat namanya. Setan itu. Setan.